Sementara itu, tabib yang lain berkata, apakah dia menyelesaikan masalahnya semua? Ya mungkin, namun di sana situ mustahil. Yang terakhir adalah tetap tidak terpecahkan selama berabad-abad. Aku tidak percaya dia akan menyelesaikannya. Kau tidak tahu berapa banyak masalah yang terekam di dinding dilema ini. Aku adalah pemimpin serikat pekerja tabib. Aku telah melihat mereka. Aku tahu betul bahkan tabib di kerajaan yang dianugerahkan mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah terakhir. Itu adalah penyakit yang sangat langka. Desas-desus mengatakan bahwa seorang penyakit tabib bintang 5 pernah mencobanya tapi menyelesaikannya. Dia bahkan tidak menemukan akar masalahnya, jadi dia tidak harus tahu bagaimana dia harus memulai, kata si tuanmu. Namun masalah ke-19 berhasil dipecahkan, solusinya sempurna, lalu ini adalah yang terakhir, nomor 20. Tiba-tiba saja Shin dipindahkan kepada seseorang. Kau bilang seseorang memimpin serikat tabib dan memecahkan 19 masalah berturut-turut. Itu benar tuan, kata seseorang di belakangnya. Orang itu terlihat, dia bisa memecahkan 19 masalah dengan cara secepat itu, menawarkan solusi sempurna. Itu berarti dia setidaknya tabib bintang 4 atau bintang 5 kan? Namanya adalah Shimo Tianshui, raja kerajaan Tianwu. Ternyata dia adalah si raja. Jika tabib yang baik dapat melayani kerajaan Tianwu, aku yakin dia dapat mengatasi masalah yang tersembunyi di selama kultivasiku. Apa ku mungkin bisa menerobos ke tahap itu, kata si raja. Apa kau tahu siapa dia? Ya, dia adalah guru Liu Cheng, seorang guru baru dari Akademi Tianwu. Dia seorang guru biasa yang lulus dengan ujian serikat guru Tian Kuan Hai, berusia 24, dan dia juga berada di tahap koneksi awal. Dia bekerja sebagai guru pengganti di akademi selama setahun. Aku tidak menyangka seorang guru bisa menjadi tabib yang luar biasa, kata si raja. Jenius seperti itu bisa dibandingkan dengan Tuan Zhang. Bagi kami dia bahkan bisa membantu daripada Tuan Zhang. Akhirnya dibandingkan lagi si Tuan Liu ini dengan si Tuan Zhang, tanpa tahu mereka bahwa Tuan Liu dan Tuan Zhang adalah orang yang sama. Benar-benar ironik sekali si Zhang Xuan ini, dibanding-bandingin mulu sama orang lain. Tuan Shi, terdengar teriakan seseorang. Ada apa? Tuan Liu pergi ke serikat tabib dan dia mengaktifkan dinding dilema. Dinding dilema, kata si pengawas Tuan Shi. Apakah dia ingin menantang tuanmu? Apakah dia sudah gila? Otaknya udah gak waras kali si Zhang Xuan itu. Kenapa memberiku masalah guru dia tidak bisa dilakukan di serikat tabib? Dia mampu melakukan yang mungkin menjadi pilar akademi di masa depan. Kita semua membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kita tidak bisa melakukan itu. Ayo kita pergi, bawakan aku kartu kunjunganku. Aku akan mengunjungi tuanmu. Aku harap dia tidak keberatan demi aku. Mengaktifkan dinding dilema berarti menantang pemimpin serikat. Tuanmu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia akan marah ketika mengetahui bahwa dia ditantang. Tapi Tuan sih, apa? Jangan khawatir tentang hal itu belum selesai. Apa maksudnya? Apakah kita sudah terlambat? Tenanglah, bukan itu yang ingin aku katakan. Yang ingin aku katakan adalah tuanmu atau Tuan Liu berhasil memecahkan 9 masalah berturut-turut. Dia menawarkan solusi sempurna. Seluruh serikat tabib terkejut. Dia memecahkan 9 masalah berturut-turut, menawarkan solusi sempurna. Maksudmu Tuan Liu telah merusak rekor tuanmu? Dia menjadi pemimpin baru serikat tabib, benar kan? Kayaknya iya sih. Ya, bukan itu kabar baik. Sementara itu Zhang Xuan yang ada di serikat tabib, selama aku tahu masalahnya, aku dapat dengan mudah menemukan obatnya sesuai dengan informasi yang kudapatkan. Gampang, kata Zhang Xuan. Miastenia kontinental. Aku ingat ada penyakit yang sama di kehidupanku sebelumnya. Pasien menderita autotrofi dan otot mereka tidak bisa tumbuh, mereka tidak bisa bergerak dan harus tetap di tempat tidur. Pasti lebih sulit bagi pasien seperti itu di dunia kultivasi seperti ini, kata Zhang Xuan. Zhang Xuan pun meletakkan tangannya untuk memberikan jawaban. Biarkan aku melihat apakah ada solusi. Kekurangan. Dia masuk ke dalam library pad-nya. Miasthenia congenital tidak memiliki kekuatan yang cukup, kekurangan meridian dan rusak sebagainya. Apa penyakit ini? Kebalikan dari tubuh Heavenly Pad Golden, kata Zhang Xuan. Biar ku pikirkan. Aku tidak bisa menjadi tabib jika aku gagal dalam tes. Aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang tubuh Heavenly Pad Golden. Tapi mungkin pertanyaannya dari kunci medis. Ya, baiklah, karena meridiannya cacat, aku hanya bisa menggunakan Q untuk memperbaiki titik yang rusak, bukan? Dengan cara ini aku bisa menyembuhkan tanpa menggunakan metode Heavenly Pad Golden. Akhirnya Zhang Xuan pun menuliskan jawabannya. Dinding halus saat disentuh, aku tidak tahu bahan halus ini di dunia. Dan menuliskan Zhang Xuan pun jawabannya di dinding itu dengan jarinya. Di luar, aku khawatir kami tidak bisa memecahkan masalah terakhir. Bahkan tabib bintang 4 pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Apakah yang terakhir benar-benar sulit, kata orang lain. Namun
Tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Bola itu bersinar menjadi kuning. Yang lain kaget, apa warna itu? Putih. Kuning atau putih nih? Baiklah, putih aja kita sebut. Putih. Apa yang dimaksud dengan cahaya putih itu? Cahaya putih, apakah itu merah berarti gagal, oranye berarti lulus? Tapi kenapa cahaya putih muncul? Namun di sana dia bilang, dindingnya, jangan-jangan dindingnya benar-benar rusak. Cahaya putih berarti meskipun Tuan Liu mengirimkan jawabannya, kata si tuanmu, tapi bintang 4 dan bintang 5 di seberang tidak tahu apakah benar. Mereka tahu mau verifikasi secara langsung. Apa berarti jawabannya benar? Itu tidak mungkin benar, kan, kata tabib yang lain. Jika demikian, Tuan Liu bahkan lebih baik dari tabib bintang 5. Apa yang dijawabkan Tuan Liu? Penguji tidak berani mengatakan salah satu dan mengaku tidak tahu. Tapi bos, bukankah dia di sini untuk mengikuti ujian? Jika dia tidak memiliki peringkat sebelumnya, bagaimana kita mulai menilai dia sekarang? Itulah yang aku tidak tahu. Jangan langsung mengambil kesimpulan begitu saja. Dia adalah pemimpin baru di atas kita. Bagaimanapun dia adalah pemimpin kita semua, bangsat. Sambil menyesali semua yang terjadi. Aku ingin tahu gejala Tuan Liu juga merupakan penyakit atau bukan ya? Apa bisa disembuhkan, kata orang yang lain. Di sana terdengar tiba-tiba saja suara pintu terbuka. Keretek. Orang yang lain berkata, dia keluar. Di sana Zhang Xuan hanya haheho. Hah? Siapa lo pada? Ngomong-ngomong, kenapa tesnya berbeda dengan yang kau sebutkan? Apakah aku lulus ujian? Bos, Anda sangat rendah hati. Bos, kenapa lo ujuk-ujuk baik pada aku, padahal lo songong tadi pas ada di toko obat. Selama Tuan Liu kali ini menjadi pemimpin serikat yang baru. Hah? Ngomong apa sih? Kata si Tuan Liu. Namun setelah dijelaskan, apa? Si Zhang Xuan kaget. Aku tidak tahu kalau mengikuti tes ini aku berarti akan menjadi pemimpin jika berhasil. Aku hanya ingin menjadi seorang tabib. Aku tidak berharap mengangkat alis begitu banyak orang di sini dan menjadi pemimpin serikat, kata si Zhang Xuan. Selain itu, bagaimana bisa mereka menjadikan aku pemimpin? Hanya menjawab benar. Ayolah, sekarang aku telah menjadi pemimpin. Apa aku memenuhi syarat untuk membeli herbal? Herbal apa yang kau ingin beli, kata si tabib. Angelia Flowers, Leaf Wolf, dan Poison, kau tahu. Tentu saja, tapi kami semua tidak memiliki ramuan yang kau sebutkan. Misalnya kami tidak memiliki ramuan yang sangat beracun seperti Gold Needle Flame, Root the Needle, dan Nine Worm Flower yang harus pergi ke aula racun. Aula racun dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari sampai ke sana, kata Zhang Xuan. Menghitung dari hari mengumpulkan herbal, paling tidak aku butuh 15 hari untuk membuatnya. Lalu ambilkan ramuan yang kau punya, aku akan memikirkannya dan mendapatkan sisanya, kata Zhang Xuan. Berapa herbal ini? 140 juta, 14 juta koin emas. Ini entah gimana ini, kayaknya semua harga di komik-komik ini berjuta-juta deh. Tapi kita ikutin aja lah. 14 juta, kata Zhang Xuan. Aku pikir beberapa ratus ribu sudah cukup tinggi, tapi ternyata lebih dari 10 juta. Zhang Xuan pun mengambil duitnya, mengambil cek. Ada hal yang lain yang harus kukatakan. Aku hanya pemimpin kalian dalam nama, kau harus mengolah serikat ini ya. Tapi Tuan Liu, apa aku punya pertanyaan, apakah Anda memecahkan masalah terakhir? Soal itu, kata Zhang Xuan, mereka mengatakan akan memberitahuku jika aku benar dalam 10 hari. Sepertinya mereka benar-benar tidak tahu dan melaporkan jawaban ke cabang perlu tingkat lanjut atau tingkat yang lebih tinggi untuk memeriksanya, kata tabib yang lain. Ya, bodoh amat lah, aku pergi ya. Jangan lupa siapkan obatnya. Pemimpin serikat, aku tidak tertarik dengan rencanaku menjadi bintang 2, terpelajar mengumpulkan informasi Master Kung dan cari tahu menghilangkan cara racun bawaan yang ada di dalam tubuhku, kata Zhang Xuan. Sementara itu si tabibmu mengatakan, aku pikir dia akan mengatur ulang serikat setelah dia menjadi pemimpin seperti yang dilakukan oleh banyak pemimpin baru ketika mereka mengambil alih posisi tersebut. Tetapi aku juga tidak tahu dan aku juga tidak berharap dia pergi tanpa memberikan instruksi sama sekali. Sementara itu di aliansi bangsa, pergi melapor ke pemimpin aliansi bahwa Tuan Meng dan Tuan Hong dari serikat tabib telah ingin menemuinya. Kau bilang kau punya cara untuk menyembuhkan Lian. Kita tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak, tapi kata si Tuan Hong, kami akan menguji sesuatu. Namun di sana beraninya kau menguji sesuatu. Sementara itu di halaman yang lain terlihat seseorang sedang berlatih. Hajar, dar. Seseorang memukul batu dan batu itu langsung pecah. Aku tidak percaya. Apa ini putriku menderita maisteria bawaan sejak lahir. Aku meminta banyak tabib untuk merawatnya, tetapi semuanya gagal. Aku pikir kita gagal selamanya seperti sebelumnya, tetapi dia sudah sembuh. Bukannya dia nggak sakit sama sekali.
Lihat jarinya, lalu pergerakannya berjalan. Tapi apa yang sedang terjadi? Kenapa dia langsung melompat dari tempat tidur dan memecahkan batu dengan satu pukulan? Lian, Lian, are you okay girl? Ayah, aku bisa merasa akumu sudah pulih. Lihat, sambil memecahkan beberapa batu. Dar, kecerak dan meremas beberapa batu juga. Tuan Meng, dari kerajaan manakah pemberi resep itu? Aku ingin berterima kasih secara pribadi. Dia berada di kerajaan yang tingkat 1 dari kerajaan Yangshuan. Ayah, aku tidak perlu menemuinya secara langsung. Sekarang aku telah pulih. Aku ingin keluar untuk bersenang-senang. Aku ingin bertemu dengan orang yang menyembuhkanku. Baiklah, kau boleh pergi. Siap. Tunggu. Ganti baju dulu dong. Masa pakai baju tidur gitu? Oke, Bapak. Tunggu sebentar, Tuan Liu. Aku mendengar Tuan Jiang dari pavilion guru terpelajar juga mengumpulkan tumbuhan langka. Mungkin dia memiliki apa yang Anda butuhkan. Sementara itu, akhirnya si Jiang Xuan kembali ke Mondo Yangshuan atau si dukunnya ya. Tetapi jika aku pergi ke pavilion guru terpelajar untuk bertemu dengan Jiang Xu, aku mungkin menyerahkan diriku di depan begitu banyak terpelajar. Aku akan bertemu Liu Ling dulu dan kemudian meminta Jiang Xuan atau Jiang Xu datang menemuiku. Lalu Jiang Xuan pun disambut oleh si Akyang. Aku kembali. Master, Anda kembali. Master, aku mendengar dari Tuan Zhang bahwa Anda juga akan datang, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini, kata si Akyang. Tuan Yang, kata seseorang di sana. Master, aku sangat merindukanmu. Lepaskan. Di mana tuh sang murid Jiang Xuan? Mereka murid-murid Jiang Xuan sepertinya. Ada kabar buruk untuk mereka. Zoya terluka dalam perkelahian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Muncul si Yanto. Dia disakiti oleh wanita kejam Tuan Liu. Tolong bantu dia. Biarkan aku lihat, kata si Tuan Liu. Apa yang terjadi? Sebenarnya aku hanya pergi sebentar. Kinya terguncang. Ini bukan masalah besar. Dia akan sembuh dalam 2 minggu. Namun di sana 2 minggu, dia harus berduel lagi dalam 3 hari loh. Ngomong apa sih lo? Mari kita bicarakan dulu nanti. Di sini ada Grandmastermu, Tuan Yang. Kau lihat, ini adalah Grandmaster dari Jiang Xuan. Tuan Yang, kami menghormatimu. Salam dari Grandmaster. Baiklah, hentikan omong kosong kalian. Pertama kali aku bertemu dengan mereka. Terlalu banyak peran yang harus kumainkan, kata Jiang Xuan. Ceritakan apa yang terjadi, kata Jiang Xuan. Grandmaster, saat kami nongki, kami bertemu dengan seorang wanita yang memfitnah master kami. Zoya marah lalu ingin menghajarnya. Nah, akhirnya mereka berkelahi. Memfitnah mastermu, apa maksudmu? Sambil tertawa, hahaha. Ada baiknya kalian mempertahankan martabat mastermu. Bagus sekali, kata si Jiang Xuan palsu. Bagus. Tetapi sangat memalukan bahwa kau terluka, Zoya. Zoya tidak lebih lemah dari lawannya, tapi lawannya juga nggak terlalu kuat banget. Lalu seni bela diri apa yang dia pakai? Ngomong-ngomong, Wang Ying telah mempelajari keterampilan Heavenly Pet Kicking Sheng dan yang mempelajari seni Heavenly Pet Spear. Liu telah mempelajari Heavenly Pet Fist. Jadi si Zoya ini, tapi aku belum pernah mengajarkan seni bela diri apapun untuk Yanto dan si Zoya sejak mereka mengaktifkan konstitusi tersembunyi mereka. Lalu Jiang Xuan berkata pada Zoya, biarkan aku memeriksa lukamu, Zoya. Akhirnya dia pun menyentuh nadinya dan mengalirkan beberapa auranya. Si Zoya merasakan sesuatu ini. Grandmaster sekuat yang mereka katakan. Dia tidak hanya menyembuhkanku, dia memperbaiki basis kultivasiku, tapi dia juga memiliki keinginan untuk menerobos ke tahap berikutnya. Zoya terluka karena dia menggunakan kekuatannya dengan brutal, mempengaruhi kinya sendiri dan menyebabkan hal itu terjadi.